Hai hai, halo adik-adik semua, selamat siang. Kabarnya baik kan? Sehat-sehat? Kakak juga sehat. Perkenalkan, sebelumnya nama kakak Desyana Ridho Astudi dari program studi D3 Perpajakan PKN STAN. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sih sebenarnya perpajakan, kayak gitu. Yang pertama, pajak. Pajak, apakah sebenarnya pajak itu gitu? Jadi ternyata pajak itu diatur di dalam Undang-Undang KUP, yaitu Ketentuan Umum Perpajakan, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 1. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, apa sih beda pemajakan dengan pemalakan itu? Sebenarnya mereka ini berbeda tipis. Yang membedakan itu undang-undang tadi. Undang-undang KUP itu membedakan antara pemajakan dan pemalakan, bahwa pemajakan itu akan bersifat legal karena mereka dilandasi oleh undang-undang. Sedangkan pemalakan itu bersifat ilegal karena tidak ada undang-undang atau aturan yang mengaturnya. Jadi seperti itu, beda pajak dan palak. Kemudian, siapa sih yang menetapkan pajak itu? Ternyata yang menetapkan perpajakan itu ada 3 unsur. Pertama, Presiden dan DPR. Jadi Presiden dan DPR itu memiliki kewenangan untuk menetapkan perpajakan dan juga penerimaan negara bukan pajak. Jadi aturan mengenai perpajakan itu ditetapkan oleh Presiden dan DPR, dilandasi dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian kedua, Presiden dan DPR itu melakukan kelimpahan kewenangannya kepada Menteri Keuangan. Jadi di situ Menteri Keuangan itu kan diangkat dan ditunjuk oleh Presiden. Jadi Menteri Keuangan akan bekerja dengan tujuan untuk melanjutkan apa yang kewenangan diberikan oleh Presiden, yaitu untuk menetapkan jenis-jenis pajak apa saja yang akan diberikan kepada penghasilan-penghasilan tertentu. Jadi nanti yang menetapkan jenis-jenis penghasilan di seluruh Indonesia yang akan dikenai pemajakan itu nanti tugas dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan nanti akan bertanggung jawab atas hasil kerjanya kepada Presiden. Yang ketiga, yaitu Direktur Jenderal Pajak. Jadi, Menteri Keuangan nanti akan mendelegasikan kewenangannya lagi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan jenis-jenis pajak itu, juga besaran pemajakannya itu, tarifnya itu seberapa. Itu yang memiliki kuasa untuk menetapkan itu semua yaitu Direktur Jenderal Pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian selanjutnya, nah siapa sih yang harus membayar pajak? Kan di awal tadi ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Tapi ternyata ada persyaratan tertentu, yaitu yang pertama, apabila mereka memenuhi pertama itu persyaratan subjektif, yaitu keadaan apabila ditentukan dengan kondisi subjek pajaknya. Jadi subjek pajak itu terbagi menjadi 4. Pertama itu orang pribadi, kedua itu badan, ketiga itu bentuk usaha tetap, dan yang ketiga itu warisan yang belum terbagi atau menjadi satu kesatuan. Kemudian mereka nanti terbagi lagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yang masing-masing memiliki ketentuannya. Kemudian yang kedua itu memenuhi persyaratan objektif. Objektif itu berarti ditentukan berdasarkan kondisi objek pajaknya. Objek pajak itu apa sih? Jadi objek pajak itu ternyata terdiri dari penghasilan atau sesuatu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak berkenaan dengan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak tersebut, baik dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di dalam undang-undang diatur bahwa penghasilan-penghasilan tersebut itu ternyata digolongkan menjadi 16 jenis penghasilan yang telah diatur secara positif list. Nah, kemudian, apa sih jenis pajak itu? Berapa banyak jenis pajak yang ada? Ternyata, kadang kan kita membeli suatu barang di supermarket, kemudian dikenai pajak pertambahan nilai. Kemudian orang tua membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya pajak itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada pajak pusat, yang kedua itu pajak daerah. Jadi pajak pusat itu terdiri dari satu, pajak penghasilan atau PPh, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, ketiga pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, keempat bea materai, kelima PBB P3L yaitu pajak bumi dan bangunan yang terdiri dari perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Yang terakhir itu BPHTB. BPHTB itu adalah bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua itu ada pajak daerah. Pajak daerah itu macamnya, pertama ada pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kemudian kedua ada BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada pajak BBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
keempat itu ada pajak rokok, kelima ada pajak hotel dan restoran, keenam ada pajak hiburan, ketujuh ada pajak reklame, kemudian yang terakhir yaitu ada pajak penerangan jalan. Nah, pertanyaan kita itu sebenarnya pembayaran yang udah kita lakukan sebelum-sebelumnya, kontribusi kita itu yang digunakan untuk pajak itu digunakan untuk siapa gitu. Yang pertama, ternyata pemerintah itu melakukan pungutan pajak itu digunakan untuk pelayanan kesehatan. Kemudian kedua, digunakan untuk kita, para siswa dan mahasiswa Indonesia untuk terus dapat melanjutkan pendidikannya. Ketiga, digunakan untuk infrastruktur, yaitu contohnya seperti penerangan jalan, seperti pembuatan jalan, kemudian seperti jembatan, itu yang digunakan masyarakat untuk berlalu lintas. Kemudian yang keempat itu digunakan sebagai kebutuhan pangan. Jadi akan membantu para petani ini untuk dapat menjadi modal dalam penanaman padi, penanaman tebu, penanaman cabai dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu digunakan sebagai pertahanan dan keamanan bagi polisi dan juga TNI. Kemudian yang terakhir itu digunakan sebagai dana darurat apabila terjadi bencana alam. Dan masih banyak lain sebagainya. Kemudian apa kegunaanku untuk mengerti lebih dini tentang pajak? Ternyata apabila kita itu bisa mengerti lebih awal mengenai apa sih pajak itu memiliki kegunaan tersendiri, yaitu kita bisa menjadi lebih mengerti lebih awal sebelum kita itu siap menjadi masyarakat yang sesuai dengan persyaratan subjektif dan objektif. Kita menjadi lebih terbuka dan bisa mengetahui apa sih kegunaan dari pajak itu. Kita bisa menerapkannya ke dalam 5W1H. Kita bisa mengerti apa sih pajak itu tadi. Kita bisa mengerti siapa terdiri dari siapa yang menetapkan, siapa yang membayar, dan siapa yang akan menerima fungsi dari pajak. Kemudian kapan kita harus membayar pajak, kapan saatnya kita memiliki kewajiban perpajakan. Kemudian di mana kita membayar pajak. Di mananya memang ke kas negara, tapi melewati apa? Oh, ternyata melewati bank persepsi. Oh, ternyata melewati bank devisa persepsi atau pos persepsi, atau mungkin menggunakan alat elektronik lainnya yang telah dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian dari situ itu kita bisa mengerti gitu loh, bagaimana pajak itu tuh diterapkan. Dari kelima elemen tadi itu kita bisa mengerti bahwa pentingnya pajak itu untuk keperluan negara itu untuk apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menyikapinya gitu. Tadi kan kita bisa tahu makna dari perpajakan secara umum, secara general itu untuk apa. Nah, dari situ kita itu bisa menyikapinya dengan yang pertama itu ada kesadaran diri dari kita. Dimulai dari kita sendiri itu kita memiliki kesadaran untuk bahwa pentingnya pajak untuk negara itu tuh apa, seperti itu. Kita jadi mengerti urgensi dari pajak itu sebenarnya untuk apa. Dan dengan begitu kita dimulai dari diri kita sendiri, kita akan memiliki kesadaran diri bahwa pajak itu penting, pajak itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, kemudian pajak itu digunakan untuk keperluan negara, sehingga otomatis kalau kita sudah mencukupi persyaratan subjektif dan objektif, kita akan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan literasi. Literasi ini maksudnya digunakan untuk pemahaman diri kita sendiri dulu gitu, bahwa kita bisa mencari lebih dalam tentang penerapan perpajakannya dari masing-masing jenis perpajakan, atau mungkin administrasian kedepannya seperti apa, bagaimana syarat kita untuk bisa menjadi pembayar pajak yang baik dan benar. Oh, ternyata kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu NPWP supaya terdapat nomor kita dalam melakukan pembayaran pajak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa sebagai masyarakat, terutama siswa, itu bisa melakukan kontrol terhadap peran pemerintah. Dari situ itu seperti pembiayaan apa saja yang sudah pemerintah terapkan dari anggaran pajak yang telah dikumpulkan dalam 1 tahun pajak, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita bisa menjadi fasilitator. Kita bisa membantu orang lain dari pengetahuan yang kita miliki untuk memberikan literasi edukasi kepada masyarakat lainnya, seperti dimulai dari teman kita, kemudian tetangga, keluarga kita sendiri, mulai dari ayah, ibu, saudara, supaya kita dapat membantu masyarakat lain yang dari belum mengerti menjadi mengerti tentang peran pajak itu sesungguhnya untuk apa. Kemudian yang terakhir, kita dapat menjadi pelopor dalam kewajiban pajak. Nanti saat kita telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif, otomatis kita akan langsung sadar terhadap kewajiban kita akan perpajakan. Otomatis kita dapat mengajak, kita dapat menjadi contoh, dan dapat menjadi suri tauladan orang-orang yang lain untuk melakukan pembayaran pajak lebih dulu. Kemudian, terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan dapat membantu teman-teman semua untuk dapat mengerti tentang apa itu peran pajak, kemudian penggunaan pajak, dan kegunaan pajak bagi kita seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih.